Mengejutkan, lagi dan lagi. Bikin heboh, Inara Rusli kecewa dengan sikap Virgon saat mediasi. Sidang mediasi Inara, idola Rusli dan Virgon tidak menemukan titik temu. Walhasil, media Inara Rusli dan Virgon dinyatakan gagal. Dan proses perceraiannya mereka tetap dilanjutkan. Saya bilang sama kamu, ya Ina ya, 5 kali lagi kau kawin, kamu tidak akan ketemu mertua sebaik saya. 5 kali lagi kalau kamu kawin, biar kamu tahu. Paling mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan cuman saya nggak mau baca statement apa-apa karena mohon doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum kalau ngajar nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena gunanya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang legacy. Sendiri tadi alhamdulillah tadi lancar, intinya minggu depan sih akan sidang. Sampai tanggal minggu. Tetap lanjutkan sidang atau rujuk kak? Ya akan lancar sidang. Oh sempat ngobrol apa aja kak sama Virgon di dalam kita ini? Ada yang disampaikan? Ya, kenapa sampai selama itu? Kita bahas soal ini sih lebih ke hak asuh anak. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dan sikap kamu sendiri seperti apa? Permintaan mah boleh-boleh aja sama. Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa nih? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap pertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Nah, anak-anak juga belum lumayan kan masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku, jadi ya itu berhak untuk terima kasih mereka. Oke, terkait mutasi Arjana Bagaskara, kuasa hukum Inara Rusli mengatakan kliennya kecewa dengan sikap Virgon saat mediasi. Meski tak merinci, ia menilai Virgon terkesan tidak mengakui meski pihaknya sudah memiliki bukti. Isu dugaan perselingkuhan diketahui menjadi pemicu keretakan rumah tangga Inara dan Virgon. Bahkan, Inara juga sudah melaporkan sang suaminya itu ke polisi atas dugaan perzinahan. Inara, klien kami, kecewa terhadap statement dari Virgon dalam mediasi. Ada beberapa hal yang tidak diakui saudara Virgon. Padahal itu nyata buktinya ada juga, ungkap Arjana Bagaskara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Arjana Bagaskara mengatakan pihaknya akan menyerahkan bukti-bukti itu di persidangan nanti. Sementara itu, ia belum dapat bicara lebih lanjut karena sudah menjadi bagian dari pokok materi persidangan. Hal-hal yang masuk substansi nanti kita buktikan. Bukti itu akan kami sampaikan juga dalam agenda sidang pembuktian, kata Arjana. Lantas, bagaimana menurut Anda jika seorang Virgon tidak mau mediasi dengan Inara Rusli, sang bidadari baru ini? Tadi sempat ngobrol apa aja kak sama Virgon di dalam kak Inara? Ada yang disampaikan? Ya kenapa sampai selama itu kan? Mediasi apa saja sih? Bahas soal ini sih lebih ke hak asuh anak. Itu seperti apa? nggak sih Virgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dan sikap Ya kamu sendiri seperti namanya apa? permintaan mah boleh-boleh aja sama. Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap pertahankan hak asuh anak juga. Kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Harus matiin lagi harus. Kalau misalnya rujuk, nah anak-anak juga belum lumayan kan masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar di bawah aku, jadi ya aku berhak untuk terima kasih mereka. Itu diminta kemarin menjadi saksi karena ikut menemani di hari-hari terakhir kepanikan Inara itu. Ya.
sebetulnya aku merasakan kegundahannya. Di satu sisi dia sudah dikhianati, dia diselingkuhin, kemudian sementara suami yang tidak membela dia justru membela yang itu, minta maaf. Maka setelah minta maaf diadukan, itu kan panik. Kemudian diadukan juga ke pengadilan agama tuntutan cerai. Maka di hari menuntut tuntutan cerai itu dia ke rumah, dia curhat, dia cerita, dia apa yang harus dia buat. Dia khawatir nanti kalau seandainya kalau dia betul-betul dicerai, tidak mungkin dinafkahin terus kan, maka dia harus bangkit gitu. Dan dia tidak mau dikasihani. Dia harus bekerja, dan dia bagus sih sebetulnya alasan dia ketika kenapa tidak pakai cadarnya terus. Kan orang pakai cadar tuh banyak norma-norma yang harus dia jaga, nggak boleh begini, bahkan wanita-wanita soleha itu ya suaranya pun aurat. Nah, jadi aku nggak lucu juga sebetulnya melihat orang-orang bercadar tapi dia aktif di sosial media, kemudian dia banyak ngomong, suaranya banyak, itu sebetulnya kurang baik dilihat. Kita bahas soal ini sih, lebih ke hak asuh anak. Tapi benar nggak sih Virgon meminta hak asuh anak ada di dia? Dari sikap kamu sendiri seperti apa? Permintaan mah boleh-boleh aja sama-sama. Tapi dari sikap dari Inara sendiri seperti apa? Dengan adanya permintaan Virgon itu? Ya aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama itu nggak bisa. Terus yang bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya anak-anak juga belum mayus kan, masih di bawah 12 tahun, dan selama ini pengajaran mereka semua benar di bawah aku, jadi ya aku berharap apa ya, udah nggak mau lagi dimilikin, ya aku kan lepas, ngapain gitu dipaksain. Lepas. Orang itu akan melakukan segala macam cara untuk kembali kalau memang dia mau kembali, jadi nggak perlu kita paksain. Di podcastnya si Inara sama Denny Sumargo ini, si Inara bilang katanya Virgon itu pernah bilang kalau dia tuh ngerasa secure, jadi ngerasa aman karena si Inara ini tuh udah setiap saat di rumah gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak ada tantangan gitu loh, dia pulang juga rumah udah siap, udah rapi, anak-anak udah bener, anak-anak juga Inara semua yang ngurusin, keperluan Virgo dia yang ngurusin, jadi semuanya tuh udah lempeng aja gitu loh, lurus lah pokoknya. Jadi si Virgon tuh merasa tidak ada tantangan gitu katanya. Nggak tahu sih, memang mungkin beberapa lelaki tuh kayak Virgon gini ya. Jadi insting-instingnya tuh pemburu banget. Soalnya temen aku tuh pernah bilang, kamu tahu kan kalau cowok itu tuh instingnya memburu, dia bilang gitu. Nah aku sama istriku ini tuh kayak udah ngerasa nggak ada hasrat untuk memburu, dia bilang gitu. Karena istrinya itu ya ready di rumah gitu loh. Dia ada selalu buat dia gitu.